Dinda adalah seorang pendaki yang berpengalaman. Hobi mendaki gunung sudah dia lakukan sejak remaja. Setiap kali kaki melangkah di alam bebas, ia merasakan kedamaian yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, kali ini, perjalanan mendakinya berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Hari pertama dimulai dengan semangat. Dinda dan dua temannya, Rudy dan Lila, berencana untuk mendaki Gunung Merapi melalui jalur yang jarang dilalui pendaki. Mereka tertarik dengan keindahan jalur ini yang konon lebih asri dan menantang. Peta sudah dipersiapkan, dan mereka yakin bisa mencapai puncak dalam waktu 3 hari. Namun, saat malam tiba, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Malam pertama, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah sungai kecil. Angin bergesir pelan, membawa suara dedaunan yang seolah-olah berbisik. Ketika Dinda mencoba tidur, ia mendengar suara langkah kaki yang berat di luar tenda. Ia mengira itu Rudy yang pergi buang air kecil, tetapi saat ia memanggil namanya, tak ada jawaban. Pagi harinya, ketika ditanyakan kepada Rudy, dia menyangkal pernah keluar tenda. Hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, jalur yang mereka lewati semakin tidak jelas. Peta tampaknya tidak cocok dengan medan yang mereka hadapi. Tiba-tiba, Lila menghilang. Mereka berteriak memanggil namanya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Keringat dingin mulai membasahi punggung Dinda. Meskipun mereka mencari seharian, Lila tetap tidak ditemukan. Mereka terpaksa bermalam di tengah hutan, dihantui rasa khawatir. Malam kedua, suara bisikan semakin jelas. Dinda mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Sesekali, terdengar suara tawa yang samar, seolah mengejek mereka. Saat malam semakin larut, Dinda merasa tubuhnya semakin lelah, bukan karena perjalanan, tapi karena tekanan yang ia rasakan dari suasana hutan yang semakin mencekam. Hari ketiga, Rudy mulai bertingkah aneh. Dia berbicara sendiri dan menolak makan. Ketika Dinda mencoba mengajaknya bicara, Rudy hanya menatapnya dengan mata kosong dan tersenyum lebar. "Kita tidak sendiri di sini," bisik Rudy. "Ada yang mengawasi kita." Dinda semakin takut. Ia merasa hutan ini bukan hanya sekadar tempat biasa, tapi tempat yang menyimpan rahasia kelam. Pada malam ketiga, Rudy menghilang tanpa jejak. Dinda terbangun dan mendapati dirinya sendirian di tenda. Dengan jantung berdegup kencang, ia mencoba mencari Rudy, namun yang ia temukan hanyalah bekas-bekas kaki yang hilang di antara semak-semak. Di titik ini, Dinda sadar bahwa ia benar-benar tersesat, tidak hanya di jalur pendakian, tapi di hutan yang seolah memiliki kehendak sendiri. Hari keempat, Dinda berjalan tanpa arah. Dia mencoba mengikuti aliran sungai untuk keluar dari hutan, tetapi aliran sungai itu seolah-olah hanya memutar di tempat yang sama. Suara-suara aneh terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia berhenti untuk beristirahat, ia merasakan ada yang mengintai dari balik pepohonan. Ia bahkan melihat sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala di kejauhan. Tetapi setiap kali ia mencoba mendekati bayangan itu, sosok tersebut menghilang. Malam keempat, Dinda bermimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Mereka menarik-narik tubuhnya, mencoba membawanya pergi. Ketika ia terbangun, ia menemukan dirinya berada jauh dari tenda, di sebuah area hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hutan itu begitu sunyi, tidak ada suara burung atau serangga. Hanya keheningan yang menusuk. Hari kelima, Dinda sudah sangat kelelahan. Ia mulai kehilangan harapan untuk keluar dari hutan ini. Tubuhnya lemas, dan kakinya mulai luka-luka karena terus berjalan tanpa tujuan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah hutan ini berusaha menahannya agar tidak pergi. Ketika malam tiba, ia memutuskan untuk berhenti dan menyalakan api unggun kecil. Namun, api itu seolah-olah tidak mampu mengusir kegelapan yang semakin mendekat. Malam kelima, saat api mulai meredup, Dinda melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Di balik kegelapan, muncul sosok-sosok hitam yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Mereka bergerak perlahan mendekatinya, dengan mata merah yang menyala-nyala. Dinda berteriak dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan api unggunnya. Sosok-sosok itu mengejarnya, dan suara bisikan mereka semakin keras di telinganya. "Kamu tidak akan pernah keluar," bisik mereka. Hari ke-6, Dinda benar-benar terjebak dalam kegelapan. Hutan ini seolah-olah menelannya hidup-hidup. Setiap kali ia mencoba kembali ke jalur yang ia kenal, hutan ini berubah. Pohon-pohon seakan bergerak, membentuk labirin yang tidak bisa ia tembus. Pada saat ini, Dinda hampir menyerah. Ia terduduk di atas tanah, menangis dalam kesunyian. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan yang terus menghantuinya. Malam ke-6, Dinda hampir tidak tidur. Ia tahu bahwa jika ia tertidur, ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Sosok-sosok hitam itu semakin sering muncul, dan suara bisikan mereka semakin jelas. "Kamu milik kami sekarang," bisik mereka, membuat Dinda semakin putus asa. Pada hari ke-7, ketika matahari mulai terbit, Dinda merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hutan yang sebelumnya terasa menekan dan gelap, kini tampak sedikit lebih terang. Meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya hampir hancur, ia merasa ada harapan kecil untuk bertahan hidup. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Dinda mulai berjalan lagi, mengikuti cahaya matahari yang menembus di antara pepohonan. Saat ia berjalan, ia mendengar suara yang sangat samar, suara air terjun. Dengan penuh harapan, Dinda berlari menuju suara itu. Ketika ia mencapai sumber suara, ia menemukan sungai besar yang mengalir deras. Di tepi sungai, ada jalur pendakian yang pernah ia lewati di hari pertama. Dinda akhirnya berhasil keluar dari hutan itu. Namun, meskipun ia selamat, bayangan-bayangan yang pernah ia lihat di hutan itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar bisikan mereka, dan ia tahu bahwa meskipun ia sudah keluar dari hutan, hutan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, sebuah misteri gelap yang tak akan pernah terpecahkan. Setelah berhasil keluar dari hutan, Dinda merasa lega. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Begitu ia mencapai kota, tubuhnya mendadak terasa sangat lelah, seolah-olah semua energi telah tersedot keluar. Kakinya bergetar dan ia terjatuh di depan sebuah toko kecil. Orang-orang yang melihat segera menolongnya, membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Dinda dirawat selama beberapa hari. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami dehidrasi parah dan trauma psikologis akibat terjebak di hutan selama 7 hari. Namun, yang lebih aneh adalah luka-luka kecil di tubuhnya. Bekas cakaran dan lebam di sekujur tubuh Dinda membuat para dokter bingung. Tidak ada tanda-tanda serangan hewan liar, namun luka-luka itu tampak seperti bekas tangan manusia, seolah-olah ada seseorang yang berusaha menarik Dinda dengan paksa. Selama perawatan, Dinda mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke hutan. Ia melihat bayangan-bayangan hitam itu, mendengar bisikan-bisikan yang mengerikan, dan merasakan sentuhan dingin di kulitnya. Setiap kali terbangun, ia terengah-engah dengan jantung berdegup kencang. Perawat yang menjaga Dinda pun beberapa kali menyebutkan bahwa mereka mendengar Dinda berbicara sendiri saat tidur, menggumamkan kata-kata aneh yang tidak mereka mengerti. Ketika akhirnya diperbolehkan pulang, Dinda merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi tidur nyenyak, selalu dihantui perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Rudy dan Lila tak pernah ditemukan, dan pihak berwenang menganggap mereka hilang di hutan tanpa jejak. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, Dinda mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Setiap kali ia melewati cermin, bayangan sosok hitam yang pernah ia lihat di hutan tampak mengintip di belakangnya. Ketika ia mencoba menoleh, sosok itu menghilang. Namun, yang paling membuatnya terganggu adalah suara bisikan. Bisikan itu terus-menerus terdengar di telinganya, terutama saat malam tiba. Suatu malam, Dinda tak tahan lagi.
ia memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun terkenal di desanya. Dukun itu dikenal bisa mengusir roh jahat dan memutuskan ikatan dengan dunia gaib. Dinda berharap, dengan bantuan dukun tersebut, ia bisa terbebas dari bayangan gelap yang menghantuinya. Dukun itu, seorang wanita tua dengan tatapan tajam, mendengarkan cerita Dinda dengan seksama. Setelah mendengar kisahnya, wajah sang dukun berubah menjadi sangat serius. "Kamu telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia mereka," ujar dukun itu pelan. "Hutan itu bukan sekadar hutan. Ada sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat di dalamnya. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Dukun itu melakukan ritual pembersihan, membakar dupa dan merapal mantra-mantra kuno. Ia mencoba memutuskan ikatan yang Dinda bawa dari hutan. Namun, setelah beberapa saat, dukun itu tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat pasi. "Mereka terlalu kuat," bisiknya. "Aku bisa mengurangi pengaruh mereka, tapi kamu harus waspada. Mereka akan selalu mencarimu." Dinda pulang dengan perasaan campur aduk. Meski ritual itu membuatnya sedikit tenang, ia tahu bahwa ancaman dari hutan itu belum sepenuhnya hilang. Hari-hari berlalu, dan Dinda mencoba kembali ke rutinitas normalnya. Namun, bisikan itu masih terdengar, meskipun tidak sekuat sebelumnya. Pada suatu malam, saat Dinda sedang tidur, ia terbangun oleh suara langkah kaki di kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka mata dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Bayangan itu tidak bergerak, hanya dia memperhatikan. Dinda ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu perlahan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas Dinda bisa melihat detail wajahnya yang mengerikan, pucat, berkerut, dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan deretan gigi tajam. Sosok itu berjongkok di sebelah tempat tidur Dinda, dan dengan suara yang nyaris seperti bisikan angin, ia berkata, "Kamu tidak bisa lari, Dinda. Kami sudah menandaimu." Dinda memejamkan mata dan berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun, ketika ia membuka mata, sosok itu masih ada di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Dan malam itu, ia tahu satu hal. Hutan itu mungkin tidak lagi bisa ia lihat dengan mata, tapi kegelapannya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dinda terbangun dengan napas tersengal-sengal. Matanya masih memerah karena kurang tidur, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kegelapan di kamarnya begitu pekat, seolah menelannya hidup-hidup. Namun, bayangan hitam itu sudah tidak terlihat lagi. Dinda meraba sekelilingnya dengan gemetar, berusaha memastikan bahwa ia benar-benar terjaga kali ini. Sejak malam itu, Dinda tidak lagi berani tidur sendirian. Setiap malam, ia menyalakan semua lampu di rumah dan menutup semua jendela serta pintu rapat-rapat. Namun, meski berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, ia tahu dalam hati bahwa sosok-sosok itu tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Hari demi hari berlalu dengan perasaan was-was yang terus menghantuinya. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa ada mata-mata yang mengawasinya dari kejauhan. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan dalam diri Dinda. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung karena kurang tidur, dan tubuhnya semakin kurus. Teman-temannya yang dulu akrab kini menjaga jarak, takut dengan perubahan drastis yang dialami Dinda. Suatu malam, Dinda memutuskan untuk mencari jawaban lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Ia pergi ke perpustakaan desa untuk mencari informasi tentang mitos dan cerita rakyat yang berkaitan dengan hutan tersebut. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua yang tertutup debu, berjudul Rahasia Hutan Terlarang. Buku itu menceritakan tentang legenda kuno yang sudah dilupakan oleh banyak orang. Menurut legenda, hutan tempat Dinda tersesat adalah tempat peristirahatan bagi arwah-arwah gelap yang telah lama terkutuk. Mereka adalah roh-roh yang tidak bisa berpindah ke alam baka dan terperangkap di hutan itu, mengintai jiwa-jiwa yang tersesat untuk dijadikan bagian dari mereka.
Hutan itu konon memiliki penjaga, sosok bayangan hitam dengan mata merah yang tugasnya memastikan tidak ada yang keluar dari hutan. Membaca itu, Dinda merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Semua yang ia alami mulai masuk akal. Sosok-sosok hitam itu bukan hanya imajinasinya, mereka adalah penjaga dari kutukan kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dinda menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari kutukan ini, atau selamanya hidup dalam bayang-bayang teror. Setelah malam itu, Dinda berusaha mencari lebih banyak informasi tentang bagaimana cara memutuskan kutukan tersebut. Ia mencari bantuan dari paranormal, dukun, bahkan pergi ke kuil-kuil di desa lain untuk memohon perlindungan. Namun, tidak ada yang berhasil. Setiap kali ia merasa sedikit tenang, bayangan hitam itu akan kembali menghantui mimpinya, membawa bisikan-bisikan yang semakin menekan mentalnya. Pada suatu malam yang dingin, ketika Dinda hampir menyerah, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, dan tidak mungkin ada orang yang datang pada jam segini. Dengan ragu, Dinda berjalan menuju pintu dan membuka sedikit celah untuk melihat siapa yang datang. Di luar, berdiri seorang pria tua berjubah hitam dengan tatapan penuh teka-teki. "Saya mendengar cerita tentang kutukanmu," kata pria itu dengan suara pelan namun jelas. "Aku bisa membantumu, tapi ini tidak akan mudah." Dinda terkejut, namun rasa putus asa membuatnya tidak punya pilihan selain mendengarkan. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, seorang penjaga pengetahuan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan dengan hutan itu adalah dengan kembali ke sana dan menghadapi penjaga kegelapan secara langsung. "Kamu harus berhadapan dengan mereka dan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga," katanya. Itu adalah satu-satunya. Dinda merasa jantungnya berdebar kencang. Kembali ke hutan itu adalah mimpi terburuknya. Tapi jika itu adalah satu-satunya cara untuk terbebas dari kutukan ini, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Esok harinya, Dinda bersiap untuk perjalanan terakhirnya ke hutan terkutuk itu. Dengan bantuan Pak Surya, ia membawa beberapa barang perlindungan dan mantra untuk membantunya bertahan hidup. Hati Dinda dipenuhi rasa takut, namun ia juga merasakan tekad yang kuat. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di tepi hutan. Hutan itu terasa lebih gelap dan lebih sunyi dari sebelumnya. Pepohonan besar menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dan dingin yang menusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dinda dan Pak Surya melangkah masuk. Perjalanan mereka membawa mereka kembali ke tempat Dinda pertama kali merasakan keanehan. Sosok-sosok hitam mulai muncul dari balik pepohonan, mata mereka yang merah menyala mengawasi setiap langkah Dinda. Pak Surya membacakan mantra pelindung, namun Dinda tahu bahwa pada akhirnya, ia harus menghadapi kegelapan ini sendirian. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah bukaan tanah lapang. Di sana, berdiri sosok yang lebih besar dan lebih menyeramkan dari semua yang pernah dilihat Dinda. Penjaga kegelapan itu menatap Dinda dengan mata merah yang dalam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. "Sudah waktunya," kata Pak Surya dengan suara rendah. "Apa yang paling berharga bagimu, Dinda?" Dinda menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu jawabannya. Yang paling berharga baginya adalah kenangan tentang hidupnya sebelum kutukan ini, kenangan tentang keluarganya, teman-temannya, dan semua hal yang pernah membuatnya merasa hidup. Ia harus menyerahkan kenangan itu, membiarkannya pergi untuk selamanya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Dinda menutup matanya dan melepaskan kenangan-kenangan itu, menyerahkannya kepada penjaga kegelapan. Ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah sebagian dari dirinya sedang tercabut keluar. Namun, saat rasa sakit itu menghilang, ia merasakan sesuatu yang lain, kelegaan, ringan, dan keheningan yang damai.
Ketika Dinda membuka matanya lagi, sosok penjaga kegelapan itu perlahan menghilang, bersama dengan bayangan-bayangan hitam di sekitarnya. Hutan itu terasa lebih terang, dan udara lebih segar. Pak Surya tersenyum kecil. "Kamu telah melakukannya," katanya. "Kamu bebas." Namun, kebebasan itu datang dengan harga. Dinda telah kehilangan semua kenangan yang membuatnya siapa dirinya. Ketika ia kembali ke kota, dunia terasa asing. Orang-orang yang ia kenal, tempat-tempat yang ia cintai, semuanya tampak jauh dan tidak lagi akrab. Ia tidak ingat masa lalunya, hanya merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi. Dinda mungkin telah terbebas dari kegelapan hutan, tetapi kegelapan dalam dirinya akan selalu ada, sebagai pengingat akan apa yang telah ia korbankan untuk mendapatkan kebebasan itu.